Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risti Febri Novita dengan NIM 19016044 akan mempresentasikan materi tentang gangguan keterampilan berbahasa untuk tugas pertemuan minggu ke-11. Menurut Tarigan tahun 2008 halaman 86, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dituntut untuk mempunyai kemampuan berbahasa yang baik. Seseorang yang mempunyai keterampilan berbahasa yang baik akan lebih mudah menyerap dan menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun secara tulisan. Keterampilan berbahasa ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu keterampilan berbicara, mendengarkan, menulis, dan juga menyimak. Oleh sebab itu, manusia harus menguasai keempat aspek tersebut agar terampil dalam berbahasa. Salah satu aspek berbahasa yang harus dikuasai adalah berbicara, sebab keterampilan berbicara ini menunjang untuk keterampilan lainnya. Dalam modernisasi seperti saat ini, kita banyak dihadapkan oleh berbagai kasus tentang kelainan atau gangguan dalam keterampilan berbahasa. Salah satu di antaranya adalah gangguan berbicara. Gangguan-gangguan tersebut dialami oleh sebagian anak kecil yang usianya masih relatif balita. Gangguan tersebut sering dianggap wajar dan normal, akan tetapi orang tua sedikit was-was dan menyadari bahwa anak tersebut mengalami gangguan dalam keterampilan berbahasa. Contoh-contoh gangguan keterampilan berbahasa yang sering terjadi pada anak usia 5 tahun seperti anak kesusahan ketika dia sudah bisa mengucap beberapa kata, namun di umur tertentu menghilang, termasuk mengoceh, dan dari yang sebagainya. Sebelumnya dia aktif dalam berbicara dan pasif, sekarang mulai pendiam. Yang kedua yaitu masalah artikulasi atau ejaan. Yang ketiga, gagap dalam berbicara. Keempat, afasia atau kesulitan dalam menggunakan kata-kata. Dan yang kelima, keterlambatan dalam berbicara. Gangguan berbicara ini juga erat hubungannya dengan yang lain karena mendukung proses seperti fungsi otak mulut dan juga fungsi pendengaran. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama yaitu adalah kognisi atau proses memperoleh pengetahuan. Tinggi rendahnya kemampuan kognisi individu akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa individu. Ini relevan dengan pembahasan sebelumnya bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara pikiran dengan bahasa seseorang. Yang kedua adalah pola komunikasi dalam keluarga. Dalam suatu keluarga yang pola komunikasinya banyak arah akan mempercepat perkembangan bahasa keluarganya. Yang ketiga faktornya adalah jumlah anak atau jumlah keluarga. Suatu keluarga yang memiliki banyak anggota keluarga, perkembangan bahasanya akan lebih cepat karena terjadi komunikasi yang bervariasi dibandingkan dengan keluarga yang memiliki anggota keluarga yang sedikit. Yang keempat, ada posisi urutan kelahiran. Perkembangan bahasa anak yang posisi kelahirannya di tengah akan lebih cepat ketimbang anak sulung atau anak bungsu. Hal ini disebabkan anak sulung memiliki arah komunikasi ke bawah saja, dan anak bungsu hanya memiliki arah komunikasi ke atas saja. Selanjutnya adalah faktor kedwibahasaan atau pemakaian dua bahasa. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu, perkembangannya akan lebih bagus dan lebih cepat. Selanjutnya adalah hal-hal yang mendukung potensi anak berbicara sebagai berikut. Yang pertama, kematangan alat berbicara. Yang kedua, kesiapan dalam berbicara. Ketiga, adanya modal yang baik untuk dicontoh oleh anak. Yang keempat, motivasi dalam belajar dan berlatih dalam berbicara. Yang selanjutnya adalah bimbingan. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Saya Risti Febri Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.